Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala nikmatillah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan kami di MF Channel, yang mana insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas lanjutan pembahasan yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang ahkamun nun sakinah wa tanwin, atau lebih kerap dikenal hukum nun mati dan tanwin. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya hukum nun mati dan tanwin itu terbagi menjadi 5. Yang pertama idhar, idgham biunah, idgham bilaunah, iklab dan ikhfa. Dan kemarin sudah kita bahas kupas idhar, idgham biunah, idgham bilaunah, iklab, dan yang belum kita bahas adalah ikhfa. Untuk video kali ini kita akan membahas kupas tentang ikhfa. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan. Kita akan membahas ikhfa sekarang. Sebelum kita membahas ikhfa, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa definisi dari ikhfa itu sendiri. Arti ikhfa itu adalah samar. Jadi cara bacanya harus samar. Nah, seperti itu. Sedangkan definisi dari ikhfa itu sendiri adalah membaca huruf antara idhar dan idgham tanpa tasdid dengan berdengung pada huruf awal. Ya, kami ulang. Ikhfa adalah membaca huruf antara idhar dan idgham tanpa tasdid dengan berdengung pada huruf awal. Itu yang dinamakan ikhfa. Ikhfa, ya, ikhfa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikhfa a'la, ikhfa adna, dan yang ketiga adalah ikhfa awsat. Ikhfa a'la, ikhfa adna, dan ikhfa awsat. Definisi dari ikhfa a'la. Ikhfa a'la adalah ikhfanya lebih lama daripada gunnahnya. Ikhfa adna adalah ikhfanya lebih pendek daripada gunnahnya. Dan ikhfa awsat adalah ikhfa dan gunnahnya sama dengung. Nah, itu definisi dari ketiga ikhfa itu sendiri. Hurufnya sekarang, ya. Hurufnya ikhfa a'la mempunyai tiga huruf. Yang pertama ta, kedua dal, yang ketiga to. Jadi hurufnya ikhfa a'la adalah ta, dal, to. Ya, itu adalah hurufnya ikhfa a'la. Hurufnya ikhfa adna adalah qaf dan kaf. Jadi hurufnya ikhfa adna adalah qaf dan kaf. Sedangkan hurufnya ikhfa awsat adalah sa, sod, fa, za, do, dal, sin, sod, do, shin, dan jim. Nah, jadi 10. Kalau di total semuanya hurufnya ikhfa itu adalah 15. Hurufnya ikhfa a'la, ikhfa adna, ikhfa awsat, semuanya adalah 15. Dan ke-15 huruf ini adalah sisanya daripada huruf yang kita bahas kemarin. Yaitu apa? Sisanya dari huruf idhar, idgham biunah, idgham bilaunah, dan iklab. Jadi sisa huruf hijaiyah yang tersisa adalah 15, dan yang ke-15 huruf ini adalah kepunyaan daripada huruf ikhfa. Ya. Dan yang 15 itu seperti tadi dipecah lagi, dibagi lagi menjadi 3. Yang ta, dal, to, ya, huruf ta, dal, to, kepunyaan huruf ikhfa a'la, huruf kaf dan qaf, hurufnya ikhfa adna, dan yang sisanya 10 tadi ya adalah ikhfa awsat. Hurufnya ikhfa awsat keseluruhan tadi adalah 15. Bagaimana cara memudahkan untuk mengingat hurufnya ikhfa awsat itu? Caranya mudah. Dibentuk syair untuk gampang mengingat huruf ikhfa keseluruhannya itu bunyinya gimana? Sif
ذا سنة كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طوق ظالما. Kami ulang. Swift ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طوق ظالما. Itu adalah syair yang terdapat di dalam syair tersebut terdapat huruf ikhfa. Kalau dilihat syair tersebut hurufnya banyak, melebihi dari 15. Ya, bagaimana cara kita mengetahui huruf ikhfa-nya di sana? Di sana hurufnya banyak. Nah, caranya gimana? Di situ ada kata per kata. Cara mengetahui huruf ikhfa-nya adalah ambil huruf awalnya, awal katanya. Contohnya, short, swift, the, sana. Swift bersama dengan fa, satu kata, berarti huruf ikhfanya adalah short. Yang kedua, the, swift, the, berarti huruf keduanya adalah the. Sana, sana satu kata. Jadi awalnya adalah sa, berarti huruf sa. Sudah berapa? 3, ya, 3. Kam, berarti huruf awalnya adalah kaf, berarti kaf. Hurufnya ikhfa. Jada, satu kata, berarti huruf jim, hurufnya ikhfa. Syah, sun, berarti huruf shin. Pokoknya sampai selesai diambil huruf awalnya saja. Short, shift, ya, shift berarti short, dal berarti huruf dal, sana berarti sa, kam berarti huruf kaf, jada berarti jim, syah sun berarti shin, qad berarti kof, sama berarti huruf sin, dan seterusnya, ya, seperti itu. Sekarang langsung contoh. Ikhfa'ala, hurufnya tadi adalah ta, dal, to. Contohnya, muntahun, muntahun, tidak dibaca muntahun, tidak, atau dibaca mumtahun, tidak, tapi dibaca samar. Bunyi gimana? Muntahun. Di situ terdapat huruf nun mati bertemu dengan ta, ya. Jadi dibaca samar, nun matinya dibaca samar. Perkiraan seperti ini. Apabila ada nun mati dan ini huruf ta, jadi cara bacanya harus ada di pertengahan. Seakan-akan kita itu, lidah kita itu mempersiapkan diri untuk melafalkan huruf ta. Ya, jadi jadi langsung persiapan untuk melafalkan huruf ta. Tidak dibaca muntahun, tidak, tapi muntahunnya seperti itu. Terus kalau misalnya ditanya muntahun itu bacaan apa? Itu bacaan ikhfa'ala. Kenapa? Karena terdapat nun mati bertemu dengan ta, dan ta itu sendiri adalah hurufnya ikhfa'ala. Contoh selanjutnya, dal, andadan, andadan, ya, nun mati bertemu dal dibaca samar, tidak dibaca an, tidak dibaca am atau ang, tapi bunyi yang benar adalah andadan, andadan, ya, dibaca samar, seakan-akan lidah itu sudah mempersiapkan untuk melafalkan huruf dal. Jadi bunyinya gimana? Andadan, andadan. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya ditanya, ya seperti tadi, kalau misalnya ditanya andadan itu bacaan apa, maka jawabannya adalah bacaan ikhfa'ala, karena terdapat nun mati bertemu dengan huruf dal, dan dal itu sendiri hurufnya ikhfa'ala. Terus terakhir hurufnya ikhfa'ala adalah to. Contohnya sudah ini, yantiqun, yantiqun. Di situ terdapat nun mati bertemu to, ya, dibaca samar juga, dibaca samar. Tidak dibaca yan, tidak dibaca yam, tapi dibaca yantiqun. Seakan-akan lidah itu sudah mempersiapkan diri untuk melafalkan huruf to,
Ya, yang tikun. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, ikhfa adna. Ikhfa adna tadi mempunyai huruf kaf dan kof, jadi dua huruf. Definisi dari ikhfa adna, kita ulang tadi adalah ikhfanya lebih pendek daripada gunnahnya. Jadi ikhfanya pendek, tidak seperti ikhfa ala. Kalau ikhfa ala kan jelas samar ikhfanya. Nah, ini kesamaran ikhfa adna ini tidak terlalu jelas karena pendek, lebih lama dengungnya. Nah, apa ikhfanya lebih pendek daripada dengungnya, berarti dengungnya lebih lama daripada ikhfanya. Ikhfanya lebih pendek daripada gunnahnya maksudnya. Ya, berarti ikhfanya sedikit. Bunyinya gimana? Contoh, nun mati bertemu dengan kof. Min qablih. Min qablih. Tidak dibaca min, tidak dibaca min atau mim. Tapi dibaca min qablih. Min qablih. Ya. Jadi ikhfanya lebih pendek. Tidak dibaca seperti ikhfala. Kalau di ikhfala, ikhfanya jelas. Apa ikhfanya itu kan samar, arti ikhfa itu sendiri adalah samar, jadi jelas, kesamarannya itu jelas. Kalau ikhfa adna ini karena ikhfanya lebih pendek daripada gunnahnya, jadi tidak terlalu jelas ikhfanya. Nah, jadi bunyinya gimana? Jadi bunyinya seperti ini, min qabli, lebih lama gunnahnya. Ya, seperti itu. Contoh yang kedua, kalau ditanya semisal min qablih itu bacaan apa, maka jawab itu adalah bacaan ikhfa adna. Kenapa? Karena terdapat nun mati bertemu dengan huruf qaf, dan qaf itu sendiri adalah hurufnya ikhfa adna. Ya. Contoh yang kedua adalah kaf. Contohnya seperti ini, yang kisuna, yang kisun, yang kisuna. Nun mati bertemu kaf, tidak dibaca yan, tidak dibaca yam, melainkan dibaca yang kisuna, yang kisun. Nah, kalau ditanya yang kisun ini bacaan apa, maka jawab bacaan ikhfa adna. Kenapa? Karena terdapat nun mati bertemu dengan huruf kaf. Ya, seperti itu. Yang contohnya, ya ini karena sangat beda bunyinya dengan ikhfa ala, takut tidak paham, harus diperjelas. Contohnya tanwin bertemu dengan huruf kaf atau kof. Ya, tanwin bertemu dengan huruf kof terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, rizqon qalu. Ya, rizqon qalu. Ya, dibaca rizqon, tidak dibaca rizqon atau rizqom, tapi dibaca rizqon qalu. Ya, kenapa? Ikhfanya lebih pendek ya daripada gunnahnya, lebih lama gunnahnya. Ya, kalau misal ditanya rizqon qalu ini bacaan apa, maka bacaan ikhfa adna. Kenapa? Karena terdapat tanwin yang berupa fathatain bertemu dengan huruf qaf. Sedangkan huruf qaf itu sendiri adalah hurufnya ikhfa adna. Yang terakhir adalah ikhfa awsat. Definisi dari ikhfa awsat itu adalah ikhfa dan gunnahnya sama dengung. Ikhfa dan gunnahnya sama dengung. Itu ikhfa awsat. Hurufnya adalah ya ada 10. Apa saja? Sa, sod, fa, za, do, dal, sin, sod, do, shin, dan jim. Ya, itu 10. Jadi hurufnya ikhfa awsat itu adalah 10 ya. Langsung saja contohnya, nun mati atau tanwin bertemu dengan hurufnya ikhfa awsat. Pertama, sa. Min samaratin, min samaratin, min samaratin. Nah, dibaca samar ya, karena ikhfa dan gunnahnya itu sama dengung, jadi sama, rata, berada di pertengahan, hampir sama dengan ikhfa a'la. Ya, seperti itu. Jadi lidahnya itu mempersiapkan diri untuk melafalkan huruf setelahnya nun mati atau tanwin. Jadi bunyinya gimana?
min samaratin, min samaratin. Tidak dibaca min atau min. Ya, kalau ditanya min samaratin ini, min samaratin bacaan apa? Maka jawabannya adalah bacaan ikhfa ausat karena terdapat nun mati bertemu dengan sa, dan sa itu sendiri adalah hurufnya ikhfa ausat. Ya, seperti itu. Contoh yang kedua adalah shod, ya. Shod. Contohnya adalah mansuron, 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 mansuron. Tidak dibaca man atau mam, tapi dibaca samar, seakan-akan lidah sudah mempersiapkan membaca huruf shod. Jadi bunyinya gimana? Mansuron. Nah, ya. Selanjutnya fa, ya. Ini fa ini apa? Kalau menurut kami membedai daripada huruf ikhfa ausat yang lain, ya. Kalau yang lain kan samarnya hampir sama. Kalau huruf fa ini permainannya ada di antara terbuka dan tertutup. Ya, bibir kita itu antara terbuka dan tertutup. Gimana? Contohnya, umyun fahum, tidak dibaca umyun atau umyum, tapi seakan-akan bibir itu terbuka dan tertutup. Ya, antara terbuka dan tertutup. Bukan yum, tapi yung, umyun fahum, umyun fahum. Nah, seperti itu. Karena tempat makhraj hurufnya itu memang lebih dekat ke situ. Permainannya fa itu kan memang seperti itu, antara gigi dengan bibir. Jadi bibir kita itu antara terbuka dan tertutup. Bunyinya gimana? Fahum, fahum. Nah, itu ya. Contoh selanjutnya adalah za. Fa'anzalna, dibaca fa'anzalna, tidak dibaca fa'an atau fa'am, melainkan fa'anzalna. Ya, dibaca samar, seakan-akan lidah itu sudah mempersiapkan membaca huruf z. Ya, kalau ditanya semisal fa'anzalna itu bacaan apa? Maka bacaan ikhfa ausat karena terdapat nun mati bertemu dengan huruf za, dan za itu adalah hurufnya ikhfa ausat. Contoh selanjutnya adalah do, ya. Do. Manzohirin, tidak dibaca man, tidak dibaca mam, melainkan dibaca manzohirin. Ya, dibaca samar, karena di pertengahan antara nun mati dan huruf do, di pertengahan lidah sudah mempersiapkan diri untuk melafalkan huruf do, ya, seperti itu. Contoh selanjutnya adalah huruf dal, ya. Contohnya siro'an dalikah, ya. Di situ terdapat harkat tanwin yang berupa fathah tain bertemu dengan dal. Ya, tidak dibaca siro'an atau siro'am, melainkan dibaca samar, ya. Siro'an dalikah, ya, dibaca samar seakan-akan lidah itu sudah mempersiapkan diri untuk melafalkan huruf dal. Ya. Contoh selanjutnya, ya, sin. Huruf sin, min sabanihi, ya. Di situ terdapat non mati bertemu sin, ya, dibaca samar, tidak dibaca min atau mim, melainkan dibaca min sabanihi. Perlu kami jelaskan, tidak dibaca min saba, ya. Kalau dibaca saba, ya, maka itu bukan hamzah yang mati tapi ain. Kalau berbunyi saba, min sabanihi. Nah, jadi kalau huruf hamzah mati itu cukup dimacetkan saja, ya. Min sabanihi, bukan min saba, ya. Nah, itu pembahasan tambahan dari kami sendiri. Terus huruf selanjutnya adalah do, ya, huruf do. Contohnya
musfiratan dhahikah, musfiratan dhahikah. Di situ terdapat tanwin yang berupa fathatain bertemu dot. Ya, dibaca samar musfirotan, tidak dibaca musfirotan atau musfirotam, melainkan musfirotan dhahikah. Seakan-akan lidah itu sudah mempersiapkan diri untuk melafalkan huruf do. Jadi musfirotan tang tang. Terus contoh selanjutnya adalah shin, ya. Shin al-munshi'auna, al-munshi'auna. Di situ terdapat nun mati, ya. Nun mati bertemu dengan huruf shin. Jadi bunyinya bukan dibaca al-mun atau al-mum, tapi melainkan harus dibaca samar di pertengahan antara nun mati dan shin. Bunyinya al-munshi'auna, al-munshi'auna. Tuh, ya. Terus contoh yang terakhir huruf jim, ya. Huruf jim. Syai'an jannatin, syai'an jannatin, syai'an jannatin. Nah, dibaca syai'an jannatin dibaca samar antara ikhfa dan nunnya sama dengung. Nah, ya, seperti itu. Di situ terdapat tanwin yang berupa fathatain bertemu huruf jim, tidak dibaca syai'an, tidak dibaca syai'am, melainkan syai'an jannatin. Nah, jadi seakan-akan lidah itu sudah mempersiapkan diri untuk membaca huruf jim. Kalau misalnya ditanya syai'an jannah, syai'an bacaan apa? Maka bacaannya adalah bacaan ikhfa ausad karena terdapat tanwin yang berupa fathatain bertemu dengan huruf jim, dan jim itu sendiri adalah hurufnya ikhfa ausad. Nah, ya mungkin hanya itu saja yang dapat kami bahas pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran dari kami ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.